Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Production and Operation Analysis, akan menyampaikan hasil presentasi proyek akhir praktikum kami pada perusahaan La Famiglia Bike. Kami beranggotakan yang pertama Ibu Citra Cikali Pancaroba, kemudian yang kedua Ibu Mega Zulianti, ketiga Bapak Ervandi, dan saya sendiri Devi Siswanto. Next. Latar belakang pada studi kasus kali ini adalah La Famiglia Bike mempunyai hambatan dalam pertumbuhan. La Famiglia Bike memproduksi sepeda anak, yaitu pada usia 7 tahun sampai 10 tahun, dalam mempunyai dua warna unggulan, yaitu warna hijau dan kuning. Produksi dari La Famiglia Bike ini dikirim ke seluruh dunia. Permintaan pada saat pandemi terhadap aktivitas sehat dan ramah keluarga ini mendorong lonjakan penjualan yang tajam dan berkelanjutan pada tahun 2019 sampai 2021. Ini membebani perencanaan produksi, penjadwalan tenaga kerja, dan pengendalian material. Untuk itu, perusahaan harus memutuskan bagaimana membangun pabrik produksi baru, atau membangun gudang baru, atau melakukan keduanya, atau tidak sama sekali berdasarkan proyeksi permintaan dan keuntungan. Next. Kemudian, untuk rumusan masalah dan tujuannya adalah, yang pertama peramalan, ini untuk memprediksi permintaan green dan yellow bike secara akurat menggunakan metode yang paling sesuai. Kemudian, yang kedua, terkait perencanaan agregat, yaitu menyeimbangkan kapasitas, persediaan, dan biaya tenaga kerja di berbagai strategi. Kemudian MPS dan MRP, ini untuk menerjemahkan permintaan menjadi jadwal produksi bulanan dan kebutuhan material. Berikutnya, lot sizing, untuk menentukan ukuran pesanan, pembelian, atau produksi, untuk meminimalkan biaya setup dan penyimpanan. Yang terakhir adalah dan penjualan, untuk mengendalikan aliran material dan mengurutkan operasi lantai produksi secara optimal. Next. Dari peramalan hingga lantai pabrik, ada 5 modul. Yang pertama peramalan, kedua perencanaan agregat, yang ketiga MPS dan MRP, keempat lot sizing, dan terakhir kanban dan penjadwalan. Untuk modul pertama peramalan akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, modul pertama mengenai peramalan, ada 2 metode peramalan yang diuji, yaitu ada time series decomposition dan metode Holt, di mana time series decomposition ini menggunakan center moving average 4 untuk memisahkan tren dari data penjualan mentah. Kemudian mengekstraksi indeks musiman per kuartal. Selanjutnya menggabungkan kembali level, tren, dan musim untuk penyusunan peramalan. Untuk metode Holt, kita menggunakan level dan tren secara terpisah dengan alfa dan beta. Kemudian parameter teroptimasi dengan rumus dengan menggunakan alfa itu 0,1, beta 0,11. Metode Holt ini bereaksi lebih cepat terhadap perubahan tren dan permintaan yang nyata. Kemudian kedua metode ini diuji dengan menggunakan matrix error, yaitu ada MAPE, MAD, dan MSE yang akan dijabarkan di slide selanjutnya. Dalam matriks MAPE, MAD, dan MSE, hasilnya metode Holt ini unggul untuk di setiap metrik pengukuran. Sehingga metode yang dipilih adalah metode Holt dengan nilai MAPE 2,25%, MAD 1.571, dan MSE 4.902,15. Kemudian akhirnya metode Holt ini ditentukan sebagai metode yang dipilih untuk memproyeksikan permintaan green dan yellow bike hingga Desember 2023. Selanjutnya, target produksi dan proyeksi pendapatan di tahun 2023 di tahun 2022 diproyeksikan unit yang akan diproduksi itu ada sekitar 1.074.874, dan 2023 dengan total itu terus meningkat menjadi 1.181.358. Kemudian proyeksi pendapatan di tahun 2022 itu sekitar 1,8 triliun, dan di 2023 meningkat menjadi 1,98 triliun. Selanjutnya, dari hasil perhitungan peramalan, apakah ekspansi fisik itu layak dilakukan dengan total capex 198 miliar dibandingkan dengan proyeksi pendapatan di tahun 2022 sebesar 1,8 triliun. Capex ini hanya mewakili 11% dari pendapatan 1 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspansi fisik ini sangat layak dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan modul 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Mega. Baik, terima kasih Ibu Citra. Kita akan melanjutkan ke bagian modul 2, yaitu perencanaan agregat. Dari hasil peramalan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, kita akan mengkaji dengan 2 strategi untuk kapasitas tahun 2022. Yang pertama yaitu overtime plus loss of sales, dan yang kedua yaitu overtime plus subkontrak. Untuk overtime plus kehilangan penjualan atau loss of sales di sini, tetap mempertahankan 85 pekerja dengan memaksimalkan lembur
dengan batas 3 jam per hari terlebih dahulu. Kemudian, permintaan yang tidak terpenuhi di luar kapasitas reguler plus lembur akan menjadi kehilangan penjualan. Di sini dari 213.396 unit itu nanti tidak akan terpenuhi sepanjang tahun, sehingga penaltinya akan mendapatkan 530.000 per unitnya akan hilang. Kemudian untuk overtime plus subkontrak di sini menggunakan 85 pekerja tetap dan juga batas lembur yang sama seperti skenario dasarnya. Kemudian sisa kekurangan dari 213.396 unit dialihkan ke vendor atau subkontrak, di mana nanti biaya subkontraknya adalah 520.000 per unitnya. Nanti seluruh permintaan pelanggan sehingga terpenuhi, tidak ada kekurangan stok karena menggunakan subkontrak tersebut. Lanjut. Nah, di sini terlihat grafik diagram batang di mana lembur plus kehilangan penjualan akan menjadi biaya sebesar 327,310 billion atau miliar. Untuk overtime plus subkontrak, biayanya sebesar 267,272 miliar. Sehingga di sini kita memilih subkontrak karena menghindari penalti kehilangan penjualan sebesar 530.000 per unitnya, agar menjaga tingkat pemenuhan 100% dan tidak memerlukan perekrutan atau pemutusan tenaga kerja. Lanjut. Nah, di sini ada proses perakitannya, yaitu struktur kebutuhan BOM dan struktur produk. Di sini level 0-nya merupakan finished good, yaitu LA Familia Bike. Ditujukan pada kode A2. Kemudian dari kode A2 itu terstruktur dari sub assembly 1 dan juga rakitan 1 atau A1. Dari sub assembly 1 ini terdiri dari sub-sub assembly 1 dan juga tire, yang terdiri dari sub-sub assembly 1 itu rim berjumlah 2 dan juga sprocket berjumlah 30. Sedangkan untuk rakitan 1 atau A1 terdiri dari hub sejumlah 2 dan juga body part sejumlah 1. Nah, di sini body part merupakan item setengah jadi yang dirakit terlebih dahulu oleh subkontraktor. Lanjut. Untuk diagram aliran proses, di sini kita identifikasi sebanyak 14 aktivitas di lantai produksi. Ada 4 jumlah operasi, ada 5 jumlah transportasi, ada 3 jumlah inspeksi, ada 1 jumlah penundaan, dan juga 1 penyimpanan. Temuan dari ini yaitu transportasi yang terdiri dari 5 dari 14 langkah ini melebihi operasi yang berjumlah 4 langkah, sehingga indikasi inefisiensi tata letak antar pusat kerja dan juga mengurangi jarak tempuh dan penundaan pengemasan akan memperpendek total lead time tanpa menambah jumlah tenaga kerja. Lanjut, untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ervandi. Oke, terima kasih Bu Mega. Lanjut untuk modul 3 MPS dan MRP. Pada modul MPS ini hasil peramalan dan permintaan yang telah dibuat sebelumnya diterjemahkan menjadi jadwal produksi bulanan, di mana dalam perencanaan ini perusahaan memiliki persediaan awal sebanyak 500 unit dan stok pengaman sebanyak 8.250 unit. Dengan metode yang digunakan adalah lot for lot, sepanjang 4 periode untuk demand time phase dan pending time phase sebanyak 8 periode. MPS ini menerjemahkan proyeksi permintaan 2022 menjadi rencana produksi bulanan yang sedikit di atas rencanaan per bulannya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dengan adanya MPS, perusahaan dapat memastikan produk tersedia tepat waktu, sekaligus menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan bahan baku melalui sistem MRP. Kemudian lanjut terkait dengan hambatan volume. Berdasarkan hasil MRP terlihat bahwa komponen yang paling kritis adalah SPOX, karena komponen ini memiliki jumlah komponen sebanyak 30 unit dibandingkan dengan komponen yang lainnya. Dan juga kebutuhan kotor bulanannya melebihi standar ya, sampai dengan 120.000 hingga 147.000 unit per bulan. Jika terjadi keterlambatan stok pasukan atau kekurangan stok pada komponen ini, proses perakitan sepeda tidak dapat diselesaikan meskipun komponen lainnya sudah tersedia. Oleh karena itu, SPOX menjadi komponen yang perlu diprioritaskan dalam pengendalian persediaan dan kerjasama dengan pemasok. Lanjut, model 4 untuk metode load sizing, 3 cara menentukan ukuran pesanan. 3 caranya itu adalah silver mill heuristic, atau menentukan biaya per periode, di mana kita mencoba untuk meminimalkan rata-rata biaya per periode, menambahkan periode ke sebuah pesanan selama biaya terus menurun, berhenti tepat saat biaya per periode mulai naik, serta cepat, intuitif, cocok untuk permintaan yang stabil. Metode kedua adalah LUC atau less unit cost, untuk menentukan biaya per unitnya, yaitu meminimalkan rata-rata biaya per unit, membagi biaya setup penyimpanan dengan permintaan kumulatif, juga bersifat heuristik, miopik, tidak optimal secara global, dan mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah Wagner-Wittin atau optimum global, pencarian dengan pemrograman untuk optimum global, mengevaluasi setiap kombinasi pesanan, dengan metode biaya minimum, serta perhitungan yang lebih kompleks. Ya, hasil perbandingan lot sizing. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Wagner-Wittin memberikan performa terbaik pada sebagian besar komponen. Metode ini mampu menentukan biaya secara signifikan pada komponen hub, rim, tire, dan terutama spokes dibandingkan dengan metode lainnya. Penguatan tersebut terjadi karena Wagner-Wittin dapat
menentukan kapan waktu terbaik untuk melakukan pemesanan serta berapa jumlah yang perlu dipesan agar biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tetap seimbang meskipun pada komponen body part hasilnya tidak lebih baik. Secara keseluruhan, Wagner Wittin merupakan metode yang paling efektif untuk menekan biaya persediaan perusahaan. Kemudian lanjut untuk modul Kanban terkait dengan penentuan ukuran Kanban sistem tarik. Nah, pada modul Kanban dilakukan perhitungan jumlah kartu Kanban untuk sistem komponen guna mendukung sistem produksi berbasis full system. Sistem ini memastikan bahwa produksi maupun pindahan material hanya dilakukan sesuai kebutuhan aktual sehingga dapat mengurangi pemborosan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tire membutuhkan jumlah kartu terbanyak yaitu 13 kartu, diikuti body part sebanyak 12 kartu. Sebaliknya, A1 hanya membutuhkan 2 kartu karena kebutuhan pengendaliannya lebih rendah dengan jumlah kanban yang sesuai. Perusahaan dapat menjaga kelancaran aliran material, menghindari penumpukan stok, dan memastikan setiap stasiun kerja memperoleh material tepat waktu. Kemudian terkait dengan penjadwalan operasi, di mana pada tahap ini dilakukan penjadwalan operasi menggunakan algoritma CDS atau Campbell-Dudek-Smith untuk menentukan urutan pekerjaan yang paling efisien pada proses produksi komponen rem. Setelah dilakukan beberapa percobaan, diperoleh urutan terbaik yaitu kampas rem, rotor, dan kaliper. Urutan ini menghasilkan waktu penyelesaian atau max span yang paling rendah. Selain itu, perusahaan menerapkan sistem kerja bergilir dengan 7 regu kerja untuk menjaga kesediaan operator setiap hari. Dari hasil analisis kapasitas, waktu penyelesaian satu produk adalah 26 menit, dengan waktu idle mesin sebesar 18 menit. Dengan pengaturan tersebut, kapasitas produksi dapat mencapai 18 hingga 26 unit per hari, tergantung metode operasinya. Pada bulan dengan jumlah hasil kerja terbanyak seperti Maret dan Agustus, kapasitas produksi maksimum mencapai 598 unit per bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa penjadwalan yang baik dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memaksimalkan output produksi. Selanjut ke Pak Hevi, silakan. Baik, setelah modul 1 sampai 5 ini disampaikan oleh rekan-rekan kami, maka kelima modul ini saling terhubung. Ya, yang pertama, peramalan dengan metode MAPE ini menetapkan baseline permintaan yang andal untuk green dan yellow bag pada tahun 2022 sampai 2023. Kemudian perencanaan agregat, lembur, subkontrak, memenuhi 100% permintaan dengan biaya 267,3 M sampai 60 M. Ini lebih murah dibandingkan menanggung kehilangan penjualan. Kemudian untuk MPS dan MRP, MPS dengan strategi produksi level terurai dengan baik melalui POM, spook, merupakan komponen yang paling kritis dari segi volume. Kemudian untuk lot sizing, pengelompokan pesanan optimal Wagner Wittin mengungguli metode heuristik pada 4 dari 5 komponen. Ini memangkas biaya komponen secara signifikan. Kemudian terakhir, metode Kanban dan penjadwalan jumlah kartu Kanban yang tepat ditambah pengurutan CDS menjaga sinkronisasi antara penarikan material dan aliran lantai produksi. Next. Kemudian rekomendasinya, langkah selanjutnya bagi lava mailback adalah yang pertama, mengadopsi metode Holt sebagai mesin peramalan tetap dan memperbarui setiap kuartal. Kemudian yang kedua, menetapkan lembur dan subkontrak untuk perencanaan kapasitas agregat 2022. Kemudian yang ketiga, menyetujui pembangunan pabrik baru dan gudang baru untuk capeknya hanya kurang lebih 11% dari pendapatan 1 tahun. Kemudian yang keempat, memprioritaskan keandalan pasokan dan stok pengaman untuk spook komponen hambatan volume. Yang kelima, menerapkan lot sizing Wagner Wittin pada komponen dengan biaya penyimpanan tinggi untuk menghemat biaya material. Yang keenam terakhir, yaitu menstandarkan jumlah kartu Kanban dengan mengurutkan berbasis CDS di seluruh lantai produksi. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih.